Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tentu saja senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat waktu, nikmat kesempatan, dan tentu saja nikmat ilmu sehingga kita bisa berkumpul di sini. Dan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita kalau kita bicara tentang inklusi sosial, gender dan difabel. Terima kasih kesempatannya kepada Suara Muhammadiyah dan juga kepada Pimpinan Pusat Aisyah yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi moderator pada siang hari ini. Dan tak perlu saya sebutkan satu persatu, ada Mbak Tri, saya gak biasa manggil Bu, jadi ada Mbak Tri, ada Mbak Jasmini, ada Mbak Latis, dan banyak sekali, ada Bu Wuri terakhir ngisi isu kekerasan seksual di Kulon Progo, dan semua hadirin, dan tentu saja kepada kakak kelas saya dan juga teman main Ustadz Isnadi. Ya. Saya sekali-kali pengen memanggil beliau itu Ustadz gitu, karena belakangan saya sering lihat flyernya ngisi pengajian. Saya jadi takjub gitu. Oh, Ustadz Isnadi ternyata laku juga ngisi pengajian ya. Jadi Kak Is ini teman saya di IMM, dulu angkatannya Mas Is ini nggak punya kader. Saya itu ber-20 orang dari mu'alimin mu'alimat masuk IAIN ngisi kekosongan kader Fakultas Syariah, pimpinannya Mas Isngadi atau Ustadz Isngadi. Jadi beliau ini mentor saya menjadi kader IMM. Masya Allah, pahalanya luar biasa. Baik, kita akan membahas tentang buku yang sudah diterbitkan oleh PP Aisyah. Sebenarnya ini sudah buku cukup lama, tapi menurut saya ini menarik karena ini kalau nggak salah sudah ada cetakan kedua. Ini tanda bahwa buku ini laku, laris manis, karena cetakan pertama itu Agustus 2022, lalu cetakan kedua itu September 2024. Sepertinya ini Suara Muhammadiyah akan OTW cetakan ketiga. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di sini nanti pulang mempromosikan, satu orang bisa memperlaris 5 buku, luar biasa. Baik, kita akan berdiskusi dengan 2 orang narasumber keren kita yang ternyata ini unik ya. Biasanya kalau bedah buku itu dibedah oleh orang yang tidak menulis. Nah ini keren, ini sudah menulis tapi juga bedah tulisannya sendiri gitu. Jadi nanti sebenarnya pembedahnya itu bukan 2 orang ini, tapi bapak ibu semuanya yang hadir di ruangan sidang majelis hari ini. Yang pertama adalah Mbak Lailati Syarifah. Beliau adalah anggota Majelis Pembinaan Kader Pimpinan Pusat Aisyah dan juga anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kepada Mbak Latis dipersilahkan. Nah ini sama, ini juga, ini teman saya, suaminya seangkatan, jadi wis koyo konco, ya koyo sedulur. Jadi saya manggilnya Mbak saja, tapi kalau di luar saya manggilnya Dek Latis gitu. Kalau inget ya. Baik, untuk kemudian pembedah sekaligus juga narasumber kedua yaitu, nah ini saya baru kenal, cuman sering baca nama beliau karena dulu sering mengeluarkan statement tentang Muhammadiyah sebaiknya menolak tambang. Nah itu, ini nama populer sekali di kalangan aktivis pertambangan. Yaitu Bapak Niki Alma Febriana Fauzi STH MUS, yaitu dosen tetap pada Prodi Ilmu Hadis Fakultas Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan dan juga anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. Kepada Bapak Niki dipersilakan. Akhirnya saya ketemu orang yang sangat populer ini. Baik, ini hari ini kita diingatkan pada tahun 1928, yaitu Kongres Perempuan pertama yang diselenggarakan di Yogyakarta dari tanggal 22 sampai 25 Desember.
temanya masih sama. Yang menarik lagi adalah Ibu Siti Munjiah yang waktu itu pimpinan Aisyah itu menawarkan isu yang ternyata sampai sekarang masih kontekstual. Yang pertama adalah isu tentang perkawinan anak. Kalau dulu istilahnya perkawinan dini ya. Lalu yang kedua adalah perempuan berhak untuk mengajukan talak jika perkawinannya itu dianggap tidak maslahat. Kenapa? Karena ada aspek kekerasan dalam rumah tangga, diskriminasi perempuan dalam rumah tangga. Lalu juga beliau menawarkan isu yang berkaitan dengan pendidikan anak. Nah, isu ini ternyata isu yang masih sangat relevan. 1928 dibahas dan ditawarkan, dan pada hari ini buku tentang menafsir ulang problem gender, difabel dan inklusi sosial kembali menghadirkan isu tersebut. Artinya apa? Ternyata PR perempuan itu belum berubah. Karena nggak jauh-jauh dari isu kesehatan reproduksi, yaitu terutama dalam aspek inklusi sosial, gender dan disabilitas. Ibu-ibu data belum ada 2024, tetapi angka kematian ibu dan bayi itu tidak turun sampai detik ini. Yang ada angkanya meningkat. Pertanyaannya kenapa? Ada fenomena ini berkaitan dengan fenomena perkawinan anak. Kemudian juga fenomena tentang kekerasan dalam rumah tangga yang itu angkanya juga tidak semakin turun tetapi semakin naik. Jadi berbahagialah kita karena di sini hadir bapak-bapak untuk nanti kembali ke rumah yang pernah melakukan kekerasan dalam apapun, taubatan nasuha. Kalau itu beli buku untuk istrinya dan anak laki-lakinya. Supaya apa? Supaya kita sebagai warga persyarikatan terus mengawal amanah yang sudah disampaikan oleh Ibu Siti Munjiah, yaitu pentingnya melakukan penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan juga perkawinan anak. Lalu juga kalau kita bicara tentang inklusi sosial, nah ini orang sering bertanya, jamu inklusi sosial ki apa toh? Nah, nanti isu inklusi sosial akan dibedah secara dalam perspektif Islam berkemajuan oleh Bapak Niki, dan kemudian nanti secara spesifik yang berkaitan dengan isu inklusi dan disabilitas akan dibedah secara apik dari perspektif perempuan Islam berkemajuan oleh Mbak Latis. Nah, kemudian untuk tahap pertama akan disampaikan oleh Bapak Niki. Ya. Jadi ini ada pertanyaan kayaknya menarik sebenarnya, apa sih bedanya buku ini dengan yang lainnya? Karena banyak sekali nulis inklusi sosial, soal gender, soal disabilitas, tetapi di situ ada underline-nya yaitu berkemajuan. Apa sebenarnya makna berkemajuan ketika kita berbicara tentang inklusi sosial? Karena di situ ada tulisannya inklusi sosial perspektif Islam berkemajuan. Apakah juga ada tawaran-tawaran baru dalam buku ini? Nah, Bapak Niki ini menulis tentang kepemimpinan perempuan, laki-laki tapi nulis tentang kepemimpinan perempuan. Itu membuktikan ada awareness terhadap pentingnya perempuan mengambil posisi politik, sosial, budaya, dan ekonomi, khususnya dalam isu-isu yang berkaitan dengan isu gender, difabel, dan inklusi sosial. Nah, untuk selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Niki 30 menit. Ya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Profesor Dr. Casmini selaku Ketua Bidang Tablik dan Ketarjihan Pimpinan Pusat Aisyah, dan Ibu Tri Hastuti, kemudian Bapak Ibu sekalian yang tanpa mengurangi rasa hormat tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan juga saya terima kasih juga kepada moderator Ibu Sana Ulaili, ya.
Oh, Mbak atau masih Ibu atau Mbak Sanaul Laili gitu ya. Ya. Karena juga ternyata. Jadi awal-awal saya ya apa namanya berkecimpung di isu-isu tentang lingkungan dan lain sebagainya. Salah satu nama pertama yang disebut aktivis perempuan Muhammadiyah Aisyah itu Mbak Sanaul Laili gitu ya. Jadi ini alhamdulillah bisa berjumpa juga secara offline gitu ya. Dan ternyata dan ternyata kadernya Mas Isngadi ini, wah ini, saya harus sungkem dulu berarti ini saya dengan sungguhnya ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, saya di sini diminta untuk menyampaikan satu topik yang berkaitan dengan inklusi sosial dalam perspektif Islam berkemajuan ya. Nah, nanti saya sebenarnya sudah menyiapkan slide materi tapi mungkin nanti tidak saya sampaikan semuanya. Saya ingin nyambung cerita-cerita tadi dengan apa yang disampaikan oleh Mas Isngadi dan juga Bapak Ibu sekalian ya. Saya ingin mulai dari slide pertama coba Mas. Kita lihat tentang bagaimana fenomena yang terjadi yang bisa direkam oleh berbagai media ya. Ini saya cuplik beberapa kutipan-kutipan, judul-judul berita, headline-headline berita tentang bagaimana perempuan, kemudian disabilitas ya, itu sering sekali mendapatkan satu diskriminasi dari masyarakat gitu ya. Baik itu secara disengaja maupun tidak disengaja gitu. Ya. Nah, ini beberapa ada misalkan apa namanya, orang yang dia sebenarnya secara kualifikasi layak untuk jadi PNS, tapi hanya karena dia apa namanya disabilitas nggak jadi keluar SK-nya gitu. Dan itu real ada Bapak Ibu sekalian, nanti silakan bisa di searching beritanya ya. Kemudian kekerasan ya, kekerasan seksual, apalagi mohon maaf belakangan itu sering berita-berita kita membaca kekerasan seksual di pondok pesantren ya. Nah, ini tentu kita sebagai umat Islam sangat miris. Simbol keagamaan yang seharusnya menjunjung tinggi harkat martabat tapi justru malah sering apa namanya menampilkan hal-hal yang tidak seharusnya gitu ya. Salah satunya kekerasan seksual yang mohon maaf lagi pelakunya itu justru biasanya dari ya ustadznya, kiainya gitu nggih. Ya mudah-mudahan di pondok-pondok Muhammadiyah tidak akan terjadi seperti itu. Ya amin ya rabbal alamin. Next Mas. Nah, pertanyaannya kemudian apa itu inklusi sosial? Ya, kalau kita apa namanya baca secara sederhana ya. Jadi mungkin Bapak Ibu ada yang mengkajinya dari sisi akademik, tentu definisinya bermacam-macam begitu. Tapi secara garis besar prinsip-prinsip dari inklusi sosial itu ada 4. Yang pertama itu kesempatan yang sama atau adil. Baik itu adil untuk laki-laki, perempuan, atau kelompok-kelompok rentan yang lain, kelompok difabel, atau kelompok-kelompok yang seringkali termarginalkan. Ya. Sebagai contoh misalkan, belakangan itu sedang ramai bencana ya, bencana di Sumatera, saudara-saudara kita di sana. Kita sering mengabaikan suara-suara orang yang rentan menjadi korban atau penyintas dalam pembuatan kebijakan-kebijakan. Itu sebenarnya bagian dari diskriminasi Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kalau ada kelompok-kelompok yang sebenarnya rentan sekali akan menjadi korban atau penyintas dari satu proyek tertentu, ya, lalu kemudian tidak dilibatkan dalam perumusan kebijakan, ya, itu sesungguhnya adalah bagian dari hal-hal yang mencederai nilai-nilai inklusi sosial. Ya, mohon maaf, misalkan mau bikin proyek strategis nasional di suatu tempat, tapi masyarakat yang nanti akan terdampak tidak diajak untuk musyawarah, dilibatkan secara bermakna, tidak hanya sekedar dilibatkan. Biasanya ada orang yang bilang sudah dilibatkan kok, sudah diundang 1-2 perwakilan tokoh masyarakat. Ya sudah dikasih pesan-pesan, nanti kalau ditanya begini jawabnya begini ya. Nah, biasanya begitu. Itu pelibatan, tapi pelibatan yang tidak bermakna. Nah, itu
sebenarnya inklusi sosial itu maknanya luas sekali, tidak hanya sekedar laki-laki perempuan, tidak hanya sekedar hubungan sosial gender, kemudian disabilitas, tapi tadi orang-orang yang sebenarnya rentan sekali. Dan itu saya yakin banyak sekali di tengah masyarakat kita yang seperti itu, ya. Kemudian yang kedua ada anti diskriminasi. Ini salah satu prinsip dalam inklusi sosial, ya. Jadi tidak diskriminasi baik laki-laki, perempuan dan seterusnya. Kemudian yang ketiga partisipasi aktif. Ini tadi yang saya sebut sebagai keterlibatan aktif, partisipasi aktif. Dan yang keempat meningkatkan martabat. Jadi melibatkan mereka itu dalam rangka meningkatkan martabat yang selama ini mungkin dianggap sebelah mata. Sebagai contoh, dalam satu kultur atau tradisi tertentu di masyarakat kita itu masih ada yang menganggap bahwa perempuan itu seharusnya hanya pantas dan hanya layak untuk mengerjakan hal-hal yang sifatnya domestik. Hal-hal yang urusannya rumah tangga itu urusan perempuan. Ya. Jadi mulai dari masak, mulai dari asah-asah gitu ya, nyapu, macam-macam lah. Itu urusannya perempuan itu. Jadi kalau laki-laki nggak usah dulu. Martabatnya turun kalau laki-laki mengerjakan hal-hal domestik. Ya. Nah, ini yang ingin dibangun dari inklusi sosial. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti kita gali apakah nilai-nilai Islam itu selaras dengan inklusi sosial, atau sebaliknya, apakah inklusi sosial itu sebenarnya dipayungi juga oleh spirit dari Al-Quran dan hadis. Ya, nanti kita lihat Bapak Ibu sekalian. Next. Ya. Cuma realitanya begini, seringkali sebagian kita umat Islam itu ya tadi ya memandang perempuan, kelompok disabilitas itu sebagai kelompok yang marginal, pinggiran aja, gitu ya. Dianggap bahwa perempuan itu tidak lebih baik dan lebih mulia dari laki-laki, ya. Kelompok difabel atau disabilitas tidak lebih baik dari kelompok yang non disabilitas. Ya, kelompok-kelompok yang rentan tidak lebih baik dari kelompok-kelompok yang tangguh, kelompok-kelompok yang kuat, gitu. Ya. Jadi ukurannya bukan laki-laki perempuannya atau disabilitas atau tidak, ya, kemudian rentan atau tidak, gitu, ya. Tapi nanti ukurannya ada pada, kalau dalam perspektif Islam adalah atqakum, nilai kualitas diri, ketakwaan. Gitu ya. Jadi ukurannya bukan pada gender, bukan pada status sosial, ya. Oke, next, satu lagi, ini yang menurut saya cukup penting Bapak Ibu sekalian. Lagi-lagi kenapa Bapak Ibu sebagai mubalik, mubalighat layak untuk punya buku ini, ya. Karena buku ini selain ditulis dari perspektif Islam berkemajuan, karena ternyata suara mubalik, suara mubalighat khususnya di masyarakat Indonesia itu masih sangat didengar Bapak Ibu sekalian. Ya. Contohnya next Mas tadi. Ini dia. Ada satu survei yang dilakukan oleh Purpose, ya. Ini lembaga yang concern di isu lingkungan, ya. Dia punya penelitian survei, mensurvei siapa sebenarnya trusted messenger, pembawa pesan yang paling dipercaya di masyarakat. Ternyata Bapak Ibu sekalian, pemuka agama, mubalik, mubalighat, kiai, ulama gitu ya, bunyai begitu, itu menempati posisi kedua tertinggi, orang yang paling suaranya masih didengar. Ya, itu jauh mengalahkan kelompok-kelompok yang lain ya, apalagi kelompok politisi gitu. Jadi omongan Ustadz Is'adi dengan omongan politisi itu jauh lebih didengar omongannya Mas Is'adi daripada kelompok politisi gitu, ya. Ya, karena tadi memang betul masyarakat itu jauh lebih percaya omongan dari mubalik, mubalighat daripada omongan politisi. Dan itu dibuktikan oleh survei ini. Dan jauh sebelum itu Bapak Ibu sekalian, ada seorang Indonesianis namanya Nico Kaptein. Nico Kaptein ini teman sekaligus gurunya Prof. Samsul Anwar. Jadi Prof. Samsul itu sering beberapa kali cerita tentang Prof. Nico Kaptein ini, orang Belanda, ya.
Jadi beliau pernah nulis satu artikel The Voice of the Ulama, ya. Beliau memotret bagaimana suara keagamaan ini, tahun jurnal yang sudah cukup lama 2004 gitu ya. Tapi memotret bagaimana suara ulama sejak dulu itu sangat didengarkan. Suara agama itu sangat didengarkan. Bahkan bisa melakukan rekayasa-rekayasa sosial. Gitu. Nah, itulah kenapa Bapak Ibu sekalian, kita sebagai mubalighot, ya, saya kira penting untuk membekali diri kita dengan pemahaman yang sesuai dengan manhaj Muhammadiyah Aisyah, yaitu Islam berkemajuan. Jangan sampai, mohon maaf, ya, misalkan ibu-ibu, bapak-bapak mau ceramah dadak, ya, diminta dadak menggantikan Ustadz Isadi yang jadwalnya saking padatnya gitu, diminta menggantikan jadwal beliau. Waduh, materinya nggak ada, nyari di internet yang keluar, mohon maaf, dari rumaisho.com misalkan, yang mungkin tidak selaras dengan Islam berkemajuan. Karena itu buku ini, ya, itu sangat berharga sekali, bisa dibawa kemana-mana karena ini dipotong per topik gitu ya, per judul gitu. Jadi temanya tentang apa mau disampaikan, ambil poin-poinnya, tinggal nanti dibahasakan dengan bahasa kita sendiri gitu ya. Oke, itu tentang pentingnya trusted messenger, pembawa pesan yang terpercaya ya, untuk menyampaikan pesan-pesan keagamaan kepada masyarakat. Saya ambil satu contoh Bapak Ibu sekalian tentang bagaimana Islam itu menyinari prinsip-prinsip inklusi sosial. Ya, saya ambil contoh next, Mas. Satu lagi boleh. Satu lagi. Oke, ada beberapa nanti kalau materinya mau diberikan kepada Bapak Ibu nanti bisa disampaikan. Tapi saya ingin menyampaikan satu ayat yang mungkin kita nggak kebayang. Ternyata ayat ini itu berbicara tentang inklusi sosial. Biasanya mubalik-mubalikot itu kan menyampaikan ayat ini itu hanya sekedar agar kita saling mengenal gitu ya, beda daerah biar saling memahami gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita gali asbabun nuzulnya Bapak Ibu sekalian, itu asbabun nuzul yang sangat inklusi sosial sekali. Ayat ini Bapak Ibu itu bercerita tentang kisah Bilal bin Rabah, dan dalam riwayat yang lain menceritakan kisah tentang Thabit bin Qais. Ya, saya cerita kisah Bilal bin Rabah saja. Ya, ini riwayat dalam kitab-kitab tafsir tentang asbabun nuzul, latar belakang ayat ini kenapa turun. Jadi Bilal bin Rabah ketika itu, ya, setelah peristiwa Fathu Mekah, itu diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengumandangkan azan. Ya, untuk pertama kalinya setelah Ka'bah dan Mekah itu dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Peristiwa Fathu Mekah itu kemudian menjadikan satu momen penting. Ketika itu Rasulullah memerintahkan kepada Bilal bin Rabah. Kita tahu siapa Bilal bin Rabah Bapak Ibu? Mantan budak ya. Ya. Secara sosial dia rendah sekali. Tapi Rasulullah justru memilih Bilal bin Rabah. Kenapa? Karena dia orang yang paling punya kualitas terbaik untuk mengumandangkan azan. Ya enggak Bapak Ibu? Suaranya paling lantang, suaranya paling bagus. Ya, terlepas dari tadi status sosialnya dia sebagai mantan budak, sebagai orang yang secara strata sosial rendah gitu. Tapi justru Rasulullah memilih Bilal. Bilal tahu diri ketika diperintahkan untuk azan, ya. Saya bukan siapa-siapa. Apalagi diperintahkan untuk azannya di atas Ka'bah Bapak Ibu. Ka'bah itu pada masa jahiliyah dulu itu tidak hanya sekedar tempat yang disucikan oleh umat Islam atau umat Ibrahim gitu ya, tapi juga oleh orang-orang kafir. Makanya Ka'bah itu sebenarnya satu simbol tempat yang sangat disucikan. Ketika itu Bilal diperintahkan untuk naik ke Ka'bah untuk mengumandangkan azan. Tahu diri dia mantan budak, ini kok naik ke atas tempat yang disucikan bukan hanya oleh umat Islam, tapi oleh orang-orang kafir ketika itu. Dia khawatir nanti ada ancaman-ancaman yang justru datang kepada dirinya. Tapi karena Rasulullah yang memerintahkan, yang menyampaikan, akhirnya Bilal manut. Ya sudah, saya kumandangkan azan sesuai dengan perintah Nabi. Diperintahkan betul di atas Ka'bah, ternyata
setelah selesai apa yang dikhawatirkan oleh Bilal terjadi, Bapak Ibu sekalian. Didatangi oleh orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir Quraisy, dicemooh. Coba. Dihina-hina. Ya, ada yang bilang dalam satu riwayat, amma wajada Muhammadun ghairu hadzal ghurab muazzinan. Ya. Apa ini Muhammad enggak punya orang lain selain gagak hitam ini untuk dijadikan muadzin. Orang dulu, orang-orang Arab jahiliyah kalau menyebut orang dengan konotasi binatang tertentu pasti punya makna, Bapak Ibu. Kalau suaranya disebut seperti suara himar, itu berarti suaranya lebih parah dari fales. Tidak hanya fales. Kalau fales suaranya, kalau Ariel fales kan masih agak bagus ya. Bunga Citra Lestari lagi nyanyi fales kan masih kita maafkan gitu ya. Tapi kalau kita yang suaranya pas-pasan, udah pas-pasan fales lagi. Ya, itu suara himar, ibaratnya begitu. Nah, gagak hitam itu juga begitu. Berarti orang tersebut saking hitamnya, saking legamnya, saking jeleknya untuk menggambarkan orang yang sangat hina itu. Nah, Bilal dikatakan seperti itu. Banyak cemooh-cemooh hadir, turunlah ayat ini. Ya, turun ayat ini untuk memberikan advokasi inklusi sosial kepada orang-orang seperti Bilal, kelompok-kelompok rentan yang dimarginalkan. Ya. Kan ayat ini terakhirnya bilang inna akramakum indallahi atqakum. Kalian pasti memang kami ciptakan beda-beda. Ada yang mantan budak, ada yang lahir langsung jadi raja, ada yang lahir langsung jadi wakil presiden misalkan, ya, macam-macam gitu kan. Nah, lahir itu kita nggak bisa protes gitu, tapi yang menentukan kualitas itu inna akramakum indallahi atqakum. Ini salah satu spirit dari inklusi sosial. Saya kira udah 30 menit ya, Bu. Atau mau ada tambah lagi? Masih ada? Masih 5 menit lagi, oke. Kalau begitu saya ambil satu contoh lagi, Bapak Ibu sekalian. Tadi Ustadz Isadi menyinggung satu tulisan dari Ustadz Ali Aulia yang membahas tentang hukum wanita hamil yang dinikahi gitu ya. Ya, saya baca juga dalam buku ini ya. Memang tulisan itu mengutip satu fatwa tarjih yang sayangnya fatwa tarjih itu fatwa tarjih yang lama gitu ya, sehingga mungkin kesimpulannya berbeda dengan fatwa tarjih yang terbaru gitu. Kalau Bapak Ibu menghendaki satu tulisan yang merangkum utuh tentang fatwa-fatwa tarjih terkait wanita hamil ya, kebetulan saya kemarin diminta oleh Suara Aisyah bulan Mei 2025. Ya, ini promosi sedikit tadi ya. Jadi mudah-mudahan nanti dibukukan nggih Mbah Hajar, siapa tahu nanti ke depannya kumpulan tulisan-tulisan gitu ya di Suara Aisyah. Nah, itu membahas tentang 8 dokumentasi fatwa tentang wanita hamil, Bapak Ibu. Jadi ternyata fatwa tentang wanita hamil itu yang dinikahi itu salah satu fatwa yang paling banyak dikeluarkan oleh Muhammadiyah. Selain fatwa-fatwa tentang ibadah. Itu ada di TJA 1, TJA 3, TJA 5, ya, macam-macam. Sampai yang paling baru, kalau Bapak Ibu mau mengakses yang paling baru, Bapak Ibu ketik di Google saja, ya, fatwa tarjih tentang wanita hamil Suara Muhammadiyah. Itu yang paling baru diterbitkan oleh website Suara Muhammadiyah. Dan itu fatwa yang paling akhir, ya, untuk sementara ini. Karena fatwa itu berasal dari pertanyaan jamaah Muhammadiyah yang bingung, ini kok beda-beda, ada yang ditanya jawab agama satu bilang nggak boleh ya dinikahi kecuali oleh orang yang menghamili, di fatwa selanjutnya kok jadi boleh, fatwa berikutnya kok beda lagi gitu. Nah, di fatwa yang paling baru yang tadi disinggung oleh Ustadz Isadi ya, ada di website Suara Muhammadiyah gitu. Karena belum dibukukan di TJA, karena TJA kan harus mengumpulkan dari banyak fatwa nggih. Nah, yang paling baru di website Suara Muhammadiyah. Ini promosi website Suara Muhammadiyah loh Pak Sisadi kayak. Baik, mungkin itu Bu Sana, terima kasih. Nanti kalau materinya mau
diminta oleh Bapak Ibu, dipersilakan. Saya ada beberapa poin yang tadi tidak tersampaikan. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan plus untuk Bapak Niki. Ada beberapa catatan menarik, tapi ada satu yang tadi disampaikan oleh beliau, yaitu tentang kisah Bilal, dan mungkin kalau di perempuan kisah Siti Hajar ya. Bagaimana kemudian, oh ya ada Mbak Siti Hajar ya. Jadi Siti Hajar ini kan juga dari kulit hitam, budak, yang kemudian dia ditokohkan dalam Al-Quran yang sebentar lagi akan kita temui kisahnya ketika Idul Adha, tapi ini jarang diangkat, tapi belakangan ini diangkat. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu betul-betul menganut prinsip yang namanya inklusi sosial. Dalam perspektif gender, ini yang disebut dengan interseksionalitas perspektif, artinya melihat perempuan apakah dia mengalami kerentanan berlapis atau tidak, maka lihatlah status sosialnya, lihatlah warna kulitnya, dan lihatlah ekonominya dan pengetahuannya. Semakin rendah maka akan semakin mengalami yang namanya kerentanan berlapis. Dan disitulah sebenarnya Aisyah Muhammadiyah itu lahir untuk menemani dan mengentaskan mereka dari situasi marginalitas. Itu pahala yang berlipat-lipat yang kita tidak tahu angkanya berapa. Nah, untuk selanjutnya kita akan mendiskusikan tentang bagaimana sebenarnya Islam berkemajuan itu melihat tentang teks, narasi, praktek inklusi sosial sehingga mampu mengcounter pelanggengan yang namanya eksklusi sosial, tadi inklusi. Jadi ini sebenarnya adalah buku yang mencoba untuk hadir gimana caranya supaya eksklusi sosial, peminggiran sosial kepada para perempuan khususnya anak-anak yang tadi mengalami kerentanan berlapis itu bisa diambil rujukannya dari buku menafsir ulang ini. Nah, Ustadzah Latis, saya itu sering mendengarkan ceramahnya Ustadzah Lati sama kakak saya itu di radio Reco Buntung, karena saya itu penggemar radio online. Jadi sering mendengarkan ceramah beliau. Nah, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan paparan sekaligus juga kritik, otokritik terhadap tafsir-tafsir misoginis yang kemudian Muhammadiyah dan Aisyah, terutama Aisyah itu mencoba untuk ulang sehingga para perempuan semakin bermartabat dan naik derajatnya sesuai dengan pidato Siti Munjiah di Kongres Perempuan pertama, yaitu derajat perempuan. Monggo Ustadzah Latis. Waktunya 30 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'azza bil imani bih wa hadana ila azimi syari'atih wa as'adana bittiba'i afdhalir rusuli. Salatullahi wa salamuhu ala nabiyih wa ala alihi wa ashabihi wa man hadahu ala nahjih. Amma ba'd. Yang saya hormati tadi sudah disebut ya. Jadi ini menyebut ulang Prof. Jasmini, Bu Tri sebagai sekum dan juga Ustadz Nisadi, moderator, Mas Niki, teman seperjuangan di Tarji dan ibu-ibu semua yang rata-rata ini guru saya. Jadi izinkan murid ini untuk menyampaikan membedah buku ya, dan mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah atas kesempatan ini, dan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Baik Bapak Ibu, saya disclaimer dulu ya. Jadi materi yang saya kasih ini dari sini Bapak Ibu. Jadi alhamdulillahnya ya, karena ini bedah buku katanya harus orang luar kan yang membedah. Nah, yang saya bedah itu buku ini. Jadi saya itu menulis di 2 tempat Bapak Ibu. Jadi ini Masya Allah ya, manusia itu tempat khilaf dan lupa. Dan saya betul-betul merasa buku yang saya tulis itu hanya ini gitu. Nah, yang ini itu saya mencari karena kok kayaknya ini apa ini ya gitu. Akhirnya saya mikir, oh ini suara Aisyah berarti yang ngadain.
Walaupun tempatnya di SM berarti sepertinya yang ini begitu. Jadi menebak-nebak tanpa bertanya kepada yang memberi undangan. Ternyata yang dibedah itu harusnya yang ini. Jadi nggak apa-apa ya, saya sekalian promosi. Kita ada punya 2 buku yang sebenarnya beririsan Bapak Ibu. Nah, tapi yang saya ingin bahas untuk sore ini itu karena 30 menit kita yang isu-isunya agak hot saja ya Bapak Ibu. Agak hot gitu ya. Ada banyak isu di sini maupun di sini tentang perempuan dan kalau ini lebih ke perempuan, kalau ini perempuan dan difabel saya menyebutnya. Fikih kita itu fikih difabel. Jadi bukan fikih disabilitas begitu. Kenapa? Mungkin saya membahas ini dahulu karena disabel itu kan berarti cacat, tidak mampu. Sedangkan difabel itu different ability, jadi dia punya kemampuan berbeda. Artinya apa? Dia melihat tapi dengan bantuan begitu. Jadi ini lebih menghormati. Dan kalau kita lihat dalam Al-Quran juga ayat-ayat itu memang menyebut ada bukmun, ada umyun, ada asam dan sebagainya. Summun bukmun umyun fahuna kan ya. Bapak Ibu pasti membaca ini di surat Al-Baqarah gitu ya. Dan itu lebih sebenarnya ke metaforis, jadi tidak makna yang sebenarnya secara fisik. Summun apa artinya summun? Tidak mau berbicara, tetapi maksudnya tidak berbicara tentang kebenaran begitu ya. Jadi makanya di akhirnya kan summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Nah jadi itu lebih banyak dalam Al-Quran itu menyebutkan dengan bukan makna yang hakiki, yang itu menunjukkan kepada merendahkan orang yang secara fisik memiliki kemampuan berbeda begitu ya. Jadi kita menyebutnya makanya kita juga bukunya di tarjih itu adalah fikih difabel, bukan fikih disabel gitu ya. Karena memang untuk lebih menghormati. Saya juga sudah difabel loh ibu-ibu ini namanya. Kenapa? Karena saya sudah tidak bisa melihat kalau jaraknya dekat itu, kalau tanpa kacamata itu semua buram. Atau lebih jauh lagi juga buram gitu ya. Jadi saya sudah difabel. Ada banyak ini Bu moderator difabel atau passion? Nggak tahu. Oh difabel juga ya. Jadi kita adalah orang-orang difabel yang dirahmati Allah. Jadi memang menyambung dari inklusi tadi bahwa difabel itu sesuatu yang tidak direndahkan dalam Al-Quran, bahkan semuanya itu kembali kepada Al-Karam Hal-Insaniyah, semuanya mulia. Dan jika memang seseorang diuji dengan keterbatasan istilahnya tadi ya dalam hal fisik, maka itu juga merupakan nikmat Allah begitu ya, karena manusia itu semuanya diciptakan fi ahsani takwim. Dan tadi seperti kata Ustadz Niki, semuanya itu setara, sama-sama mulia di hadapan Allah, dan yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa begitu. Jadi itu difabel mungkin saya tidak terlalu banyak membahas, tetapi saya lebih ke isu perempuan. Isu yang pertama yang paling ibu-ibu sering ini, mungkin bapak-bapak juga sering, bisa jadi ini menjadi keyakinan ya. Sering nggak ibu bilang, ibu-ibu bapak-bapak bilang perempuan diciptakan dari tulang rusuk, betul atau betul? Iya, oke. Perempuan dari tulang rusuk suaminya, berarti gitu ya dia? Iya bapak ibu. Bapak semuanya di sini menikah sekali kan ya? Ada yang sudah 2 kali? Kalau 2 kali, ibu-ibu misalnya nikah 2 kali, tulang rusuk yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Ya kan, jadi sebenarnya hadis yang kedua atau katanya yang terakhir gitu ya. Jadi ya ini juga persoalan pemahaman tentang perempuan diciptakan dari tulang rusuk suaminya, dari 2 hadis yang sebenarnya ada 2 versi ibu-ibu bapak-bapak. Yang pertama mengatakan lembutlah kalian kepada perempuan karena mereka diciptakan dari tulang rusuk. Nah, kata-katanya kan kayak clear gitu ya, diciptakan dari tulang rusuk. Nah, hadis yang kedua, lembutlah kepada perempuan karena mereka seperti tulang rusuk. Walaupun 2 hadis ini sama-sama diriwayatkan dalam hadis Bukhari, tetapi kalau melihat status hadis ini berarti sebenarnya muttarib. Kenapa? Karena beda. Satunya seakan betul-betul diciptakan dari tulang rusuk,
Yang satu adalah seakan-akan hanya perumpamaan, mengumpamakan bahwa perempuan itu perlu kelembutan. Diperlakukannya adalah seperti tulang rusuk yang kalau dipaksa patah. Jadi harus diperlakukan dengan lembut. Nah, kalau dalam buku ini dinyatakan yang perdebatan dan sebagainya, status hadis dan sebagainya, tetapi bisa disimpulkan bahwa kalau kita menganut yang tekstual, diciptakan dari, maka sebenarnya itu bertentangan dengan Al-Quran yang menyatakan bahwa perempuan maupun laki-laki diciptakan min nafsin wahidah, dari satu jiwa yang sama. Nah, berarti sama laki-laki dan perempuan, bukan yang satunya diciptakan dari tanah, satunya dari tulang rusuknya si yang diciptakan, begitu ya. Nah, mengapa ini terjadi? Penafsiran ini bisa terjadi di di masa itu, begitu ya, karena memang terpengaruh istilahnya pada Israiliyat. Jadi Israiliyat itu kan sering, pasti bapak-bapak, ibu-ibu percaya yang mana? Bahwa Adam diciptakan lalu kemudian dilarang memakan buah. Nah, sama-sama menyebutnya buah khuldi, padahal namanya bukan buah khuldi. Itu buah yang dalam Al-Quran dinyatakan yang kalau kamu memakannya kamu akan menduga bahwa kamu akan kholidin. Dari kata kholidin itulah jadinya penyebutannya khuldi, padahal tidak. Gitu ya. Ya tidak ada namanya, begitu ya. Kita hanya mengambil. Nah, ini Israiliyatnya seperti itu. Lalu diciptakan Adam, diambil dari tulang rusuknya istrinya, lalu yang tergoda memakan buah tadi siapa Bapak Ibu? Siapa yang duluan? Nah kan, Israiliyatnya datang lagi, Hawa yang duluan tergoda, makanya jadi dada. Kalau Adam jadi karena Adam kemudian jadi jakun, nomor 2 makanya. Padahal di ayat Al-Qur'annya jelas, mereka wa'akala, mereka dua-duanya makan, berarti bareng, gitu ya. Tidak ada yang duluan lalu menggoda suaminya ikutan makan. Itu saja sudah berbeda dengan gitu ya, dengan bunyi Al-Qur'annya. Sama tadi juga berbeda juga sebenarnya hadis tadi dengan bunyi Al-Qur'annya, bahwa diciptakan dari jiwa yang sama. Jadi tidak ada urutannya, begitu, diciptakan Adam lalu diambil tulang rusuknya jadi Hawa. Nah itu, jadi itu satu hal pertama yang mungkin perlu kita tadi seperti kata Bu Casmini ya, kita mindsetnya juga harus mulai paradigma mubaligat ini, ayo kembali lihat dulu Al-Qur'annya seperti apa, begitu ya. Jangan sampai kita yang menyebarkan siapa yang makan duluan, Hawa, lalu kemudian gitu. Makanya yang suka berbuat dosa itu Hawa, kan jadi berhubung seperti itu lagi. Padahal tadi laki-laki dan perempuan itu sama-sama punya potensi al-fujur wa taqwa, kan sama-sama punya potensi berbuat salah juga berbuat kebaikan. Jadi itu yang pertama. Kemudian juga tentang isu kepemimpinan perempuan. Nah ini saya ambilnya, boleh deh di ini kalau yang ini. Tapi ini saya ngambilnya dari yang suara Aisyah. Ini cuman bahan buat ibu-ibu, bapak-bapak. Bisa langsung ke kepemimpinan, lanjut. Ya, oke. Nah ini, apa sih argumentasinya? Jadi kalau di buku ini Bapak Ibu bisa ditambahkan ya, sumbernya. Kalau di buku ini Ustadz Qoim itu, temannya Ustadz Niki itu detail dia. Ada sekitar 10 argumentasi yang melarang perempuan jadi pemimpin. Walaupun mungkin di kita sudah nggak masalah, tapi paling tidak kita paham argumentasinya. 1, tentu An-Nisa ayat berapa ibu-ibu, bapak-bapak? Iya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang kedua apa kira-kira biasanya? Yang kedua, kalau sesuai ini nggak kelihatan ya ternyata ya. Ya, Al-Baqarah 228, lirijali alaihinna darajah, atas laki-laki derajat lebih tinggi daripada perempuan. Itu juga. Kemudian juga Yusuf 109 yang menyatakan wama arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim. Jadi tidak ada nabi dan rasul kecuali laki-laki. Berarti pemimpin pun tidak boleh selain laki-laki. Jadi ini ayat-ayatnya. Saya bagi 3. Ada ayat
ada hadis-hadisnya, ada historisnya yang digunakan sebagai dalil. Kalau hadis-hadisnya satu, biasanya yang dijadikan dalil adalah seandainya kata Rasul boleh aku suruh manusia sujud kepada manusia lain, maka aku suruh para istri sujud kepada suami. Berarti yang jadi pemimpin hanya laki-laki. Kemudian izin ibadah, puasa dan sholat itu harus bagi istri kepada suami. Jadi kalau mau sholat, mau tidak berpuasa kecuali izin kepada suami. Kemudian juga hadis paling terkenal adalah lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'ah. Tidak beruntung kaum yang memberikan perkara mereka kepada perempuan. Kemudian secara histori Nabi tidak pernah menunjuk amir perempuan, juga tidak ada nabi perempuan, juga tidak pernah Nabi menunjuk imam sholat perempuan. Itu kata yang berargumen perempuan tidak boleh jadi pemimpin. Bagaimana kita menjawabnya? Yang pertama, soal ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tadi kan ayat yang pertama itu ya. Maka kita sudah mungkin Bapak Ibu bisa nanti mencari banyak sekali rujukannya ini, bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu nitaqul ayatnya itu bukan tentang keseluruhan kehidupan, tetapi tentang keluarga. Dan makna kiwamah itu dalam berbagai macam tafsir itu tidak pada kepemimpinan, tetapi kepemimpinan dalam arti pemimpin secara umum ya. Tetapi dalam keluarga itu maknanya adalah tanggung jawab, dan kata dalam tulisan Prof. Samsul, tanggung jawab itu pun justru timbal balik dari tanggung jawab istri. Jadi sebenarnya kiwamah di sini adalah tanggung jawab suami memberi nafkah kepada istri, karena istri melaksanakan tanggung jawabnya sebagai penyandang kesehatan atau cash pro gitu ya, atau reproduksi begitu ya. Dia haid, ya kan? Ibu-ibu ada yang tidak haid? Ya ada juga sih. Nanti jadi pertanyaan, tapi sebenarnya kalau nggak haid berarti saya perlu dikasih nafkah nggak gitu, kan jadi begitu ya. Tetapi intinya maknanya kiwamah itu bukan dominasi, tetapi itu soal tanggung jawab. Kemudian juga yang menjadi landasan berikutnya adalah laki-laki di atas perempuan. Sebagai contoh, warisan laki-laki berapa kali? 2 kali. Kalau saksi laki-laki dibanding perempuan berapa banding berapa? 2:1 gitu kan ya. Nah, maka ini jawabannya yang lirijali alaihinna darajah tadi. Pertama, soal warisan itu bukan karena gender sebenarnya. Maka bisa dilihat di ayat sendiri, lidzakari mithlu hazil unsayain itu di bawahnya li abawaihi likulli wahidin minhumas sudus mimma taraka in kana lahu walad. Berarti apa? Bapak ibu dua-duanya dapat berapa ibu? Bapak? 1/6 kalau ada anak. Berarti ketika menjadi abun dan umun, posisi warisan tuh nggak 2 kali lipat si bapak dibanding ibu, tetapi sama-sama bagiannya 1/6. Kok bisa? Ketika tua jadi bapak ibu 1/6, tapi kalau anak laki-laki 2 kali lipat perempuan. Nah, makanya itu ulama akhirnya menafsirkannya itu karena tanggung jawab begitu ya. Nah, kemudian soal kesaksian itu juga bukan karena gender, tapi memang karena apalagi pada masa itu untuk menjadi saksi di ruang publik, dan di mana perempuan pada masa itu bukan yang menjadi istilahnya peran utamanya di publik, itu tidak seperti pada masa sekarang begitu ya. Sehingga memang perempuan kalau ingin menyaksikan, misalnya menjadi saksi yang harus 2 kali lipat itu kan saksi zina. Nah, perempuan kan biasanya kalau nonton masa sendirian kan gitu ya. Kalau laki-laki kan kuat aja nonton katanya gitu ya, tapi secara psikologis begitu. Jadi perempuan itu apalagi menonton suaminya, ya kan, berzina, lebih baik sendirian menontonnya atau butuh pertolongan untuk menguatkan apa istilahnya, untuk menguatkan emosional. Jadi sebenarnya dalam beberapa penafsiran itu ada di sana psikologis begitu, bukan hanya sekedar jenis kelamin. Jadi ini juga menafikan bahwa gender itu mempengaruhi kekuatan saksi, tapi sesuatu itu bisa berubah. Nah, ketika pada masa itu memang perempuan lebih sering di dalam,
Tapi ketika perempuan sudah bisa berada di luar bersama-sama dan lain-lain, maka soal kesaksian itu hukumnya itu bisa berubah sesuai perkembangan waktu dan zaman, begitu ya. Kemudian juga kalau dikatakan dalam hadis misalnya harus sujud dan sebagainya, itu ada banyak sekali bantahan, terutama hadis-hadis misalnya yang menyatakan Allah menyayangi laki-laki yang membangunkan istrinya pada malam hari untuk sholat malam lalu membersihkan air, begitu ya. Begitu juga Allah menyayangi perempuan, berarti sebenarnya dalam rumah tangga pun laki-laki perempuan sama-sama saling mengajak, mengingatkan untuk kebaikan. Atau juga bisa kita paling umum itu soal publik At-Taubah ayat 71 yang menyatakan wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Jadi laki-laki mukmin dan laki-laki mukminah itu masing-masing menjadi aulia, menjadi wali bagi masing-masing lainnya. Maka saya kira kalau di Muhammadiyah ini sudah tidak bermasalah. Bahkan kalau dilihat di buku ini banyak sekali daftar begitu ya pemimpin-pemimpin perempuan di masa lalu. Jadi secara historis pun tidak bermasalah. Nah, itu untuk kepemimpinan perempuan. Lain-lainnya bisa dilihat di dalam buku ya Bapak Ibu. Kemudian saya ingin membahas yang saya tulis sendiri gitu ya. Jadi biar saya sendiri yang bertanggung jawab begitu ya. Laknat malaikat terhadap istri yang menolak suaminya. Ibu-ibu, bapak-bapak kalau ngingetin, bapak masih nggak ngingetin ibu-ibu? Ayo kalau nolak dilaknat loh semalam penuh. Masih gitu nggak? Oh, baik hati. Kalau menolak takut dilaknat? Ya ini bukan menyandain hadis ya, tapi hadis itu, nah di sini saya pribadi yang maksudnya bertanggung jawab terhadap tulisan saya. Hadisnya memang berbunyi jika perempuan begitu ya, abats itu menolak dalam bahasa Arab. Aba itu biasanya temennya kafaro Bapak Ibu. Jadi aba tuh menolak dan bukan sekedar menolak yang kayak aduh males gitu enggak, tapi aba tuh sudah kalau kita terjemahkan itu kekerasan begitu ya, menolak dengan tidak baik lah intinya begitu ya. Nah, melihat hadis ini sebenarnya tidak bisa kita menafsirkan hanya dengan hadis itu. Jadi harus ada kolaborasi. Jadi kalau di Muhammad di Tarjih itu ada kolaborasi setiap dalil. Tidak bisa melihat dengan hadis itu sendiri. Tetapi kita harus melihat prinsip-prinsip utama dalam pembentukan keluarga sakinah. Maka bisa kita melihat bahwa tujuan utama keluarga itu adalah menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian juga Allah berfirman wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Gaulilah istrimu dengan baik. Kemudian Allah juga memberikan analogi yang sangat indah. Mungkin bagi kita analoginya biasa ya. Tapi faktu harsakum itu analoginya indah. Datangilah ladangmu. Bapak Ibu kalau melihat ladang itu bayangannya apa? Sawah ya. Jadi nggak indah kesannya. Padahal dari analogi sawah itu Bapak Ibu kalau mau membajak sawah ya, nanam benih aja. Itu kalau si sawah sedang kering bisa nggak ditanam? Nggak. Apa dulu yang dilakukan? Iya, itu sawah itu harus basah dulu baru bisa tanamannya ditanam. Jadi analogi Allah itu pada istilahnya pada makhluk lain, tapi sebenarnya itu suatu keindahan yang menampakkan bahwa istri itu seperti ladang yang tidak bisa ujuk-ujuk kamu datangi, tetapi harus kamu siapkan dengan baik. Jangan sampai ya tanah yang kering kerontang kamu tanami nggak akan terjadi kesuburan. Artinya tadi kesakinahan nggak akan dapat begitu ya. Maka wajar hadis itu akan kita kembalikan ke Quran ini. Maka wajar ketika suami sudah tadi mendatangi seperti mendatangi ladang, istri menolak dengan tidak baik, maka wajar ya malaikat melaknat. Walaupun makna malaikat melaknat itu dalam beberapa riwayat juga tidak hanya makna hakiki tapi metaforis. Karena kalau melaknat kayak apa sih malaikat melaknatnya?
terus malaikat melaknat semalaman tuh ngapain gitu. Apa ngomongnya gini, laknatullah alaik, kan nggak ada kan. Maka memang itu ada makna metaforisnya. Artinya apa? Di keluarga, di pernikahan itu tidak terjadi keberkahan. Buktinya ya biasa, buktinya ya bisa kita lihat kalau setelah itu kan nanti ada yang saling cemberut dan sebagainya. Ya karena memang tadi caranya sudah bagus, tapi ditolak dengan tidak baik. Apakah ini juga berlaku buat ibu kalau ditolak bapak? Nah, itu yang tidak bisa kita itu tidak bisa berpikir sebaliknya. Padahal kasus itu seharusnya tidak hanya diberlakukan untuk satu sisi, tetapi dua-duanya. Karena prinsip suami istri itu kan berpasangan. Satu menolak dengan tidak baik dilaknat, berarti yang satunya juga menolak dengan tidak baik juga, ya bukan laknatnya pun maknanya tadi dua macam ya Bapak Ibu ya, tidak hanya makna yang dilaknat beneran kayak dikasih laknat malaikat semalaman ngomong begitu ya. Nah itu jadi itu soal benarkah laknat malaikat terhadap istri yang menolak suaminya. Kemudian yang terakhir yang saya ingin sisa 10 menit ya, kayaknya benar ya. Yang tentang khitan perempuan, ini penting karena memang kadang masih ya di MUI saja itu putusannya masih khitan perempuan itu makrumah katanya. Jadi masih memakai hadis yang makrumah itu artinya pemuliaan. Kalau buat laki-laki kan itu wajib, tapi kalau buat perempuan itu kan kalimatnya pakai makrumah. Makrumah artinya pemuliaan. Nah, maka kalau dalam tulisan di sini bisa kita melihat khitan itu memang bukan praktek yang datang dari muslim datang, tapi dia sudah ada sejak sebelum Islam hadir. Hadis yang berbunyi tentang khitan itu yang betul-betul istilahnya tentang khitan perempuan itu adalah pernyataan Rasul, jangan banyak-banyak, kan gitu ya. Berarti Rasul saja pada masa itu sebenarnya sudah memperhatikan tradisi yang ada, kemudian menimbang-nimbang begitu ya, ini akibatnya akan seperti apa begitu kan. Jadi beliau menyatakan tidak banyak-banyak atau jangan banyak-banyak. Nah, ibu-ibu kalau dalam usul fikih memang dalam maqasid itu ada istilah hukum itu tidak mesti memang jika itu menjadi tujuan itu tidak mesti dinyatakan langsung begitu. Jadi ada istilahnya tadriji begitu ya. Ada tahapan untuk memerintahkan atau melarang sesuatu, dan bahkan ada yang akhirnya itu tidak dinyatakan dalam Al-Quran. Contoh perbudakan, Rasul itu hanya memerintahkan untuk kafarat itu kebanyakan memerdekakan budak, tapi tidak ada ayat satupun yang menyatakan perbudakan harus dihapuskan. Jadi ini sebenarnya indahnya dakwah Rasul begitu ya, pelan-pelan. Bahkan di Al-Qur'annya pun hanya dinyatakan kalau kafarat apa, kebanyakan memerdekakan budak. Pernyataan untuk menghilangkan budak seutuhnya itu tidak ada. Tetapi kan ada ayat-ayat umum yang menyatakan kemuliaan manusia dan lain-lain begitu ya. Nah, maka begitu juga dengan khitan ini, tidak ada memang pernyataan Rasul yang melarang langsung begitu ya. Sama dengan poligami misalnya, tidak ada yang menyatakan langsung, tetapi hanya membatasi 4, kalau tidak bisa 1. Itu kan seakan-akan memang tidak ada larangan. Nah, padahal kalau kita kembali ke nilai umum, maka manusia itu mulia dan seluruh anggota tubuh manusia itu juga adalah harus dimuliakan, bahkan meninggal dunia pun harus dimuliakan. Nah, maka persoalan khitan ini juga harus kembali ke persoalan pemuliaan perempuan dan juga maslahah untuk perempuan begitu ya. Maka di Muhammadiyah memang persoalan khitan ini, karena makna khitan itu sendiri adalah memotong, melukai, maka itu tidak dianjurkan. Nanti baca detailnya ibu-ibu, bapak-bapak silakan melihat di buku. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan juga adalah tentang pernikahan anak. Nah, ini ada banyak sekali sebenarnya yang bisa kita lihat secara historis, kemudian aspek lain-lainnya begitu ya, periwayatannya juga
Yang pertama misalnya kita melihat di tafsir sendiri begitu dinyatakan ya, Aisyah itu kalau dilihat usianya, kalau dinyatakan dia umur 6 tahun menikah lalu 9 tahun bersama begitu ya, dan melihat tafsir di Tabari gitu ya, Aisyah itu dinyatakan lahir tidak ada yang setelah 610 tetapi sebelumnya. Maka kalau melihat tadi 6 tahun menikah kemudian 9 tahun bersama dan itu pada saat hijrah gitu ya, berarti kan 613 begitu ya, umur 9. Nah itu nggak sesuai begitu, karena berarti Rasul umur 9 tahunnya 613 kurangi 9 kan begitu ya, padahal dibilang 610 di sebelumnya, 600 tambah 613 610 13 kan cuma 3 tahun. Nah berarti kan jauh di sebelum 610 Aisyah itulah lahir begitu. Maka kalau dihitung dari kapan Rasul berkumpul dengan Aisyah dan pernyataan bahwa tidak ada anaknya Abu Bakar itu yang lahir setelah 610, semuanya sebelum 610, maka diperkirakan Aisyah itu justru pas menikah itu umur 17 atau 18 tahun, berkaca dari Asma begitu ya, dari umurnya Asma ketika meninggal dunia begitu ya. Kemudian juga dari aspek sanad hadis itu bisa dilihat, Hisham bin Urwah itu satu-satunya periwayat hadis ini. Dan kalau melihat saat beliau meriwayatkan hadis ini adalah ketika usianya di atas 70, dan dinyatakan ketika beliau berusia 70 dan di Irak itu beliau agak ingatannya kurang begitu ya. Jadi memang secara sanad pun ini menjadi problem begitu. Kemudian juga dari secara syariah begitu ya. Semua yang berlaku sebelum hijrah itu adalah penanaman akidah kan begitu kan ya, dari syariahnya Rasul. Nah maka ketika di Madinah itu baru yang menjadi syariah. Nah jika memandang konsep ini bukan untuk bisa dijadikan syariah, karena itu terjadi sebelum penetapan sholat begitu ya dan lain-lain begitu, di mana Rasul menetapkan syariah untuk umat Islam begitu ya. Itu kalau secara aspek kesyariahan, apakah ini bisa menjadi dasar untuk syariah pernikahan begitu ya. Yang terakhir juga untuk ahwal syakhsiyah, bahwa kalau dilihat meskipun kalau benar Rasul menikahi Aisyah itu pada usia sangat muda seperti itu, tentu ini khusus untuk Rasulullah begitu ya, karena memang situasi Rasul sebagai Nabi dan Rasul itu tidak bisa disamakan dengan kita manusia biasa. Ditambah lagi terakhir adalah kalau dalam Al-Quran kata-kata nikah itu kan dihubungkan dengan rushdun atau rosyid, maka pernikahan itu dilakukan jika sesuai perintah Al-Quran jika sudah dalam keadaan rosyid. Rosyid itu artinya dia memang siap baik mentalnya, secara fisiknya begitu ya, jadi semuanya siap, itu adalah rosyid. Nah rosyid itu berarti setiap orang itu berbeda begitu. Nah maka kalau kita berarti kembali ke bagaimana kesiapan setiap orang, dan semakin kesini begitu ya, usia kita untuk siap menikah itu kan bisa jadi berbeda mentalnya, fisiknya dan sebagainya begitu ya. Maka memang pernikahan anak itu tentu tidak sesuai dengan rosyid ini, karena batasan untuk menikah itu kalau sesuai anjuran Al-Quran adalah rushdun begitu ya, dan anak kecil itu tentu belum mencapai rasyidun atau rushdun tadi begitu ya. Anak kecil mungkin bisa sampai mutamayyiz iya, balik iya, tapi apakah dia sudah rasyid, siap ekonominya, siap mentalnya, siap fisiknya? Tentu tidak sama. Bahkan kadang usia sudah di atas usia menikah sesuai undang-undang pun ada yang belum rasyidun begitu ya. Maksudnya belum rasyid itu dia secara mental bisa jadi belum siap untuk menikah. Maka menikah itu adalah pada usia yang memang sudah siap secara paripurna begitu, bukan pernikahan pada anak. Maka pernikahan anak dalam perspektif Islam berkemajuan itu tidak dibenarkan. Nah itu mungkin yang dapat saya sampaikan, tepat 30 menit. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Aplaus untuk Ustadzah Latif. Terima kasih karena sudah memaparkan berbagai macam isu klasik, tapi isu itu masih terus terjadi pada saat ini, dan isu perempuan itu ternyata sepanjang usia manusia. Jadi mulai ada isu-isu yang berkaitan dengan hitan perempuan, kemudian penciptaan perempuan yang ternyata kemudian memunculkan diskriminasi stereotip perempuan sebagai penggoda dan seterusnya. Kemudian juga soal bagaimana relasi seksual di dalam keluarga. Kalau kata teman-teman milenial tuh informed consent dalam relasi seksual dalam keluarga. Itu bahasa kerennya anak sekarang tuh izin itu informed consent. Kemudian juga ada soal poligami yang ini masih terus debatable, dan juga tentu saja soal perkawinan anak yang ternyata semuanya adalah lahir dari budaya patriarki yang melahirkan teks misogini yang dampaknya adalah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kemudian stereotyping terhadap perempuan, diskriminasi terhadap perempuan, dan lagi-lagi soal merendahkan derajat perempuan. Masih relate dengan tema kongres perempuan pertama. Ini menjadi catatan kita dan ternyata semua dibahas secara detail yang disampaikan oleh Ustadzah Latif tadi dalam buku ini, maka belilah buku ini. Ya, jadi yang sudah dikasih untuk diri sendiri, nanti yang 5 untuk anaknya, untuk bapaknya, untuk temennya, untuk rantingnya, untuk cabangnya, dan untuk daerahnya. Jadi ini buku penting karena buku ini sebenarnya bagian dari kita untuk mendapatkan referensi tablik dan dakwah untuk mengcounter tafsir-tafsir yang mengeksklusi sosial, karena judulnya sudah sangat jelas, menafsir ulang inklusi sosial seperti yang tadi sudah dipaparkan oleh Ustadzah Latif. Nah, untuk selanjutnya kita akan buka pertanyaan, tanggapan, diskusi sampai jam 15.30, artinya punya waktu sekitar 20 menit. Saya mau bertanya dulu karena ini sudah adzan, apakah lanjut atau mau diskurs atau bagaimana? Satu aja. Oh oke, ya. Silahkan satu orang atau satu laki-laki, satu perempuan, biar balance. Jadi singkat, padat, ditujukan kepada siapa atau nanti kita serahkan kepada ustazah berdua ini, ustadz dan ustazah. Silakan Ibu dari sebelah kanan saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, cek. Ya. Di era banyaknya fitnah dunia seperti ini, di realitas kehidupan kita itu sekarang marak anak-anak yang hamil dan kemudian mereka menikah, dan bahkan itu juga yang terjadi di masyarakat adalah anak-anak di usia dini SMP. Sekarang sudah banyak yang hamil kemudian dinikahkan, apalagi SMA gitu ya. Nah, permasalahannya adalah saya membantu teman-teman Suara Muhammadiyah, tolong disosialisasikan buku ini. Karena apa? Di masyarakat kita mungkin masih banyak yang memiliki pemahaman bahwa nek wis nikah ijab kabul itu sah. Padahal di dalam fikih kontemporer maupun di majelis tarjih sudah menyepakati, termasuk mazhab ya, yang mazhab Hanafi Hambal ya, itu memahami bahwa ketika hamil kemudian dinikahkan maka dia sah nikahnya, tetapi dia tidak diperbolehkan untuk berhubungan badan. Nah, mohon maaf, ini berat bagi kita yang ada di bawah ketika mensosialisasikan hal itu kepada masyarakat. Untuk itu kami mohon buku ini tetap disosialisasikan sampai ke akar rumput. Bisa mungkin ketika ada momen-momen tertentu
atau kita menjadi kajian khusus di majelis tarjih ya, di majelis tablik dan ketarjihan ya Bun ya, dari pusat ke wilayah, dari wilayah ke daerah, nanti kita dari daerah mengundang ke cabang dan ranting. Mungkin terima kasih, mohon untuk bisa ditindaklanjuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara singkat padat oleh Ustadz Niki dan Ustadzah Latif, dan tadi catatannya ini Mbak Prof Casmini, ini jadi PR kayaknya tema ke depan untuk gerakan perempuan mengaji adalah perkawinan atau pernikahan dalam masa kehamilan, karena ini ternyata penting sekali ya. Mungkin juga nanti bisa jadi salah satu tema dakwah Ramadan. Silakan Ustadz dulu atau mau Ustadzah dulu? Saya manggil Ustadz lah biar balance. Ya. Ini bisa. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya mencoba membuka fikih perlindungan anak ya, karena ini termasuk yang saat itu saya memang ini ada kata-kata begini ya. Kalau mungkin pertama kembali ke hadisnya yang dijadikan dasar itu kan ketika ada dua orang sahabat Rasul, mereka berbeda pendapat begitu ya. Satu bilang ini ini saudara saya, karena orang tua saya mengatakan ini anaknya begitu ya. Karena memang ibunya si anak yang lahir ini adalah budak. Nah, kemudian yang sahabat satunya, saya lupa namanya, mohon maaf nanti kita cek lagi, menyatakan enggak, ini saudara saya karena lahir lahir ketika ibunya si bayi menjadi budak begitu ya. Berarti kan nah, padahal dinyatakan dalam hadis itu terlihat jelas si anak kecil ini lebih mirip ke yang menyatakan saudara yang tidak ada hubungan apapun. Tapi Rasul menyatakan al-waladu lil firash, anak itu adalah anak bagi yang memiliki ranjang begitu ya. Berarti kan yang punya budak tadi, si tuan budak. Walil akhir al-hajar, bagi pelacur adalah rajam begitu ya. Hajar itu artinya hukuman. Nah, jadi dari hadis tersebut dipahami bahwa wanita yang hamil itu anaknya akan dinasabkan kepada laki-laki yang menghamili ibunya. Maksudnya yang menjadi suami, bukan yang menghamili. Yang menjadi suami, atau kan kasusnya memang seakan-akan budak yang punya ranjang lah istilahnya, yang punya ranjang yang sah. Nah, maka dari sini sebenarnya kalau dalam fikih perlindungan anak itu anak perempuan yang hamil dari perzinahan setelah 6 bulan pernikahan katanya, maka itu dinasabkan kepada laki-laki yang menikahi ibunya begitu ya. Kalau di atas 6 bulan itu dinasabkan kepada laki-laki yang menzinai. Nah, maka sebenarnya memang di fikih perlindungan anak sendiri juga problem. Makanya memang benar tadi yang terakhir di Suara Muhammadiyah itu bagusnya itu yang menjadi concern, menjadi jawaban. Karena apa? Ibu-ibu kita tidak berpikir, bapak-bapak ibu-ibu hanya seperti para ulama dulu berpikirnya. Mereka itu kenapa tidak menasabkan anak kepada orang tua yang berzina sebagai hukuman, Bapak Ibu. Jadi itu pemikirannya sebagai hukuman. Hukumannya apa? Pada masa lalu kan ada model warisan, si anak memberi warisan juga kepada orang tua juga kepada anak, dan warisannya banyak-banyak kan begitu ya. Nah, agar jera begitu ya, efek jera, maka tidak dijadikan secara perdata itu ada hubungan nasab. Tapi untuk masa sekarang itu memang bisa memberi hukuman kepada orang tua, tapi itu juga hukuman ke anak, padahal justru anaknya ini tidak bersalah. Anak hasil zina ini tidak bersalah. Kalau kita tidak memberi nasab dia, bagaimana dia ke depannya? Perdatanya, sekolah di mana? Kalau tidak ada suratnya,
mau dikemanakan. Nah jadi, nah iya kalau sekarang kan solusinya jadinya ibunya begitu kan. Tetapi kan berarti ada solusi dengan ibu yang menjadi penyandang nasab. Nah maka persoalan suami yang menikahi sebenarnya yaitu tidak lagi jadi efek jerah dan sebagainya begitu. Dan saya sendiri termasuk ibu-ibu, bapak-bapak, jujur saya yang termasuk agak di sini tuh saya agak tidak setuju, jujur. Karena ini menghukum, tapi yang dihukum cuma ibu ini jadinya. Yang dihukum cuma ibu loh Bu, nasab hanya kepada ibu, yang malu hanya ibu, si bapak nggak malu, gitu kan? Ya itu juga hukuman terhadap anak ketika menikah Ibu, gitu ya. Jadi banyak sekali kita tuh pemikirannya bukan hanya ini yang berzina biar jerah, nggak jerah. Yang kita lakukan justru pendidikan anak, bagaimana mendampingi anak agar tidak melakukan zina, begitu ya. Bukan memberi hukuman kepada yang sudah menjadi akibat dari itu. Jadi istilahnya si anak hasil zina ini sebenarnya kalau mau seperti ini, saya termasuk yang protes waktu itu. Anak itu sudah jatuh ketimpa tangga, udah lahir dari zina, diumumkan lagi pas nikahnya, kaget tiba-tiba, wah waliku nggak bisa ayahku sendiri, ternyata harus orang lain. Ya Allah sedihnya begitu. Dan stigma di masyarakat itu belum bisa dijadikan positif. Mau bilang, oh dia tidak bersalah, yang salah orang tuanya, nggak bisa masih. Yang tetap saja dia itu zina. Nanti kalau terjadi apa-apa, oh wajar itu karma, karena dulu dia hasil zina, sekarang anaknya juga berzina. Ini akan berhenti di mana begitu? Nah itu makanya solusinya bukan menghukum si pelaku dan sebagainya, dan bukan begini cara menghukumnya. Kalau mau menghukum si pelaku, jangan sampai anak yang terkena. Jadi saya jujur waktu itu berdebatnya luar biasa begitu ya. Tapi memang saya kalah. Ya, karena suara saya sendiri dengan Pak Amir, saya ingat waktu itu Mas Niki belum hadir pada saat fikih perlindungan anak ini ada. Saya waktu itu dengan Prof Alimatul, saya ingat Ustadz Wawan, Pak Amir, yang lainnya memang bapak-bapak kebanyakan sudah pokoknya ke ibu saja. Aduh ya Allah gitu ya. Ini sekedar ini ya bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita melihat dari berbagai sisi. Jadi perzinahan itu menyebar, bagaimana mencegahnya? Apakah dengan menyalahkan si perempuan, nasabnya ke perempuan itu cukup, atau justru itu menjadi madarat yang lain? Nah maka kita harus menimbang maslahat dan madarat. Begitu bagi semua, terutama anak sih kalau di fikih perlindungan anak. Jangan sampai anak ini yang tidak berdosa justru kena semuanya beban dosanya. Ngapunten, mohon maaf saya jadi curhat. Monggo Ustaz Niki. Oke. Ya, silakan Ustaz. Oke. Baik, saya mungkin menambahi terkait tadi yang hukum wanita hamil dinikahi begitu ya, yang tadi di awal sudah sempat saya singgung juga Bapak Ibu sekalian. Ada di artikel di Suara Aisyah itu yang saya tulis, yang perlu saya garis bawahi di sana sesungguhnya adalah di awal artikel itu saya menulis bahwa kehamilan di luar nikah itu bukan sesuatu yang dibenarkan, tidak bisa kita benarkan gitu. Jadi poin pertamanya ketika membahas perempuan yang hamil kemudian dinikahi, yang perlu kita garis bawahi terlebih dahulu adalah itu sesungguhnya praktek yang tidak bisa kita benarkan gitu ya. Artinya hubungan seksual di luar pernikahan itu kan sesuatu yang kita yakini sampai hari ini adalah sesuatu yang dosa gitu ya. Itu nanti terlepas apakah itu karena diperkosa atau ada perzinaan yang suka sama suka begitu. Tapi intinya itu dalam pandangan Islam sesuatu yang tidak bisa dibenarkan. Baru kemudian kalau sudah terjadi bagaimana? Kan solusinya begitu. Nah solusi fikihnya kemudian saya menyampaikan berbagai pendapat fikih lintas madhab, baru kemudian diakhiri pendapat Tarjih Muhammadiyah.
Jadi dalam pendapat fikih klasik pun Bapak Ibu sekalian, wanita yang hamil kemudian menikah, ya, apakah boleh atau tidak, itu sesungguhnya terjadi perbedaan pendapat di sana, ya. Khilafiyah katakanlah gitu. Pendapat Syafi'iyah itu justru yang paling longgar. Syafi'iyah itu longgar sekali. Pokoknya kalau ada wanita yang hamil di luar nikah, dia boleh menikah gitu, baik dengan orang yang menghamili maupun orang yang di luar menghamili. Jadi longgar sekali Syafi'iyah dalam hal itu. Nah, yang kedua yang yang masih membolehkan tapi agak lebih strict itu pendapatnya Hanafi. Ya, boleh menikah ya perempuan hamil itu tapi dengan orang yang menghamili gitu ya. Jadi ada syaratnya gitu. Nah, sementara dua mazhab yang lain enggak memperbolehkan. Nunggu sampai lahir gitu ya, nunggu sampai lahir. Nah, fatwa tarjih itu pernah ikut pendapat yang mengharamkan gitu ya, nunggu sampai lahir gitu ya, pernah ikut pendapatnya Hanafi, dan yang paling terbaru itu ikut pendapatnya Syafi'iyah Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan dibilang Muhammadiyah itu tidak Syafi'i. Dalam beberapa hal juga ikut pendapatnya Syafi'i, mazhab Syafi'i gitu ya. Kadang-kadang ikut pendapatnya Malik ya, Malik Fajar. Gitu ya. Oke. Nah, di fatwa yang terakhir Bapak Ibu yang terbaru itu fatwa tarjih itu mengikuti pendapatnya Syafi'iyah. Kalau kita tarik ke belakang itu sebenarnya ikut pendapatnya siapa? Sebenarnya yang membolehkan pendapatnya Syafi'iyah itu. Dan itu diikuti oleh pendapat fatwa tarjih Muhammadiyah yang paling akhir. Kenapa kok Muhammadiyah bisa berubah-berubah fatwanya? Nah, ini yang kemudian ditekankan dalam fatwa yang terakhir. Bahwa perbedaan fatwa itu sesuatu yang lumrah katanya. Karena itu mengadres setiap kondisi yang beda-beda. Dulu TJA 1 mungkin kondisi zamannya, kondisi waktunya gitu ya. Itu masih belum siap kalau tiba-tiba boleh semuanya gitu. Sangat mungkin TJA 1 itu kan sebenarnya fatwa-fatwa yang keluar tahun 1985-an kalau tidak salah. Itu zaman Ustadz Ahmad Azhar Bashir, ketua majelis tarjihnya ketika itu. Jadi tahun-tahun itu mungkin masyarakat belum siap menerima gitu ya dengan pendapat yang berani gitu nggih. Dan belum ada data-data yang sifatnya burhani. Nah, ini ya. Di fatwa tarjih yang terbaru itu ada kutipan pendapat ilmu pengetahuan gitu ya. Ini yang membedakan fatwa-fatwa tarjih dengan fatwa-fatwa yang dulu karena dikuatkan dengan pendekatan burhani ya. Ada temuan-temuan kedokteran misalkan gitu ya yang menguatkan ini lebih cocok kalau sekarang dihukumi dengan pendapat yang seperti ini. Oh, ini kalau ditarik ke belakang sesuai dengan pendapatnya mazhab Syafi'i katakanlah. Nah, itu sekilas tentang hukum fikih secara hukum Islam, hukum fikih tentang wanita yang hamil kemudian dinikahi gitu ya. Tentu kita tidak mengatakan bahwa itu sesuatu yang dapat dibenarkan. Tapi kalau sudah terjadi bagaimana solusi Islamnya? Nah, itu. Ya, perspektif tarjih juga memberikan fatwa semacam itu. Mungkin itu, Mbak Sana. Terima kasih. Kepada Ustadzah Latis dan Ustadz Niki yang telah dengan sangat kompleks mengkritisi buku menafsir ulang problem gender, difabel dan inklusi sosial, bahwa ada narasi-narasi yang masih perlu di-upgrade. Iya, konon kata Ustadz Isngadi pada waktu satu kuliah sama beliau ini, dia bilang begini, peristiwa itu lebih cepat dibandingkan hukumnya, maka hukum seringkali ketinggalan zaman dibandingkan peristiwa yang terjadi. Jadi ini tantangan kita bersama, bahwa betul, ini masih tantangan kita bersama yang masih harus terus kita upgrade. Dan tentu saja para ustadz, ustadzah, mubalik dan mubalighot yang hadir di ruangan ini punya PR yang tentu saja diingatkan oleh buku ini, bahwa jangan sekali-kali kita terjebak dalam tafsir-tafsir yang mengeksklusi sosial, memperparah diskriminasi terhadap perempuan, mempertajam angka perkawinan anak yang kemudian berimplikasi kepada makin tingginya angka kematian ibu dan
bayi karena ketidaksiapan perempuan yang harus dipaksa atau berada dalam situasi perkawinan anak dan seterusnya. Nah, demikian diskusi pada siang hingga sore hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf jika banyak kesalahan, mohon maaf bercanda-bercanda karena siang-siang itu jam gaib ya. Jadi kayaknya perlu agak seru-seru. Terima kasih Ustadz Niki, Ustadzah Lati, semoga ke depan kita bisa bertemu kembali. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.